Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 17 September 2022, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan, bersekutu di dalam firman dan Roh Kudus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai ciri persekutuan sundal Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti di akhir zaman itu antikris, kemudian nabi palsu itu juga akan membentuk satu jaringan di mana mereka juga memiliki persekutuan-persekutuan, tetapi bukan persekutuan-persekutuan kudus, melainkan persekutuan-persekutuan yang pada akhirnya melahirkan perkara-perkara jasmani, melahirkan hawa nafsu, melahirkan dosa. Saudaraku, kita akan membaca Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ke 5. Ini ciri dari persekutuan sundal Babel atau gereja palsu di akhir zaman, di mana nanti orang-orang yang terjebak di dalam arus ini akan masuk di dalam ajarannya antikris dan nabi palsu. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya dengan raja-raja di bumi. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah saya cermati, saudaraku, ini ada 6 tanda dari yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5 tadi, bahwa persekutuan sundal Babel, saudaraku, gereja palsu itu mau menerima benih apa saja, saudaraku. Jadi akhirnya disebut sebagai pelacur besar karena benih-benih apa saja itu masuk di dalam hatinya, saudaraku, termasuk benih dari si jahat, atau kalau di dalam ayat lain dikatakan itu benih ilalang, itu tetap masuk, saudaraku. Akibat benih-benih yang tidak jelas ini, saudaraku, persekutuan yang salah dari wanita sundal Babel, dari gereja palsu ini, akhirnya tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Bahasa rohaninya tidak bisa mengandung dan melahirkan. Bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu gereja Tuhan, gereja mempelai Kristus, itu bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi mempelai sundal Babel ini karena persekutuannya itu keliru, saudaraku, benih apa saja masuk dalam telinganya, ajaran apa saja masuk dalam telinganya, filsafat dunia, gugon Tuhan, dongeng-dongeng nenek tua masuk dalam telinganya. Akibatnya dia tidak bisa melahirkan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Saudaraku, dalam bahasa rohaninya ini mandul, saudaraku. Ini berbeda dengan apa yang terjadi kepada gereja sidang mempelai, gereja Tuhan di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 5, di mana mempelai Kristus itu bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi mempelai sundal Babel ini, karena dia disebut sebagai pelacur besar, saudara, mana ada, saudaraku, pelacur itu pengen punya anak, saudaraku. Maaf ya, ini bahasa dewasa. Pelacur itu, maaf ya, motivasinya kalau tidak uang, ya bersenang-senang.
saudaraku. Tapi dengan cara dia melacurkan diri itu, saudaraku, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Demikian pula, saudaraku, kalau di dalam satu persekutuan itu yang diajarkan adalah kenikmatan hawa nafsu, tidak ada teguran terhadap dosa, tidak ada penyucian, pendamaian, saudaraku, maka persekutuan semacam itu, saudaraku, tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Jemaat datang dan pergi, saudaraku, jemaat datang bersekutu kemudian pulang, tidak mendapat berkat. Ini ciri dari persekutuan palsu, persekutuan sundal Babel. Jadi dia memasukkan benih apa saja, tidak pandang itu benih dari Isabel, tidak pandang itu benih dari nenek-nenek tua, tidak pandang itu benih yang merupakan ilalang, saudaraku, semua masuk. Padahal seharusnya yang masuk itu hanya satu, benih mempelai pria surga. Benih mempelai pria surga itu apa? Firman Tuhan. Saudaraku, makanya di dalam menyampaikan firman, saya ini selalu mengambil dasar-dasar dari Alkitab, karena saya harus menyampaikan benih yang benar kepada jemaat, supaya saudara berbuah-buah, supaya saudara tidak mandul secara rohani, supaya saudara bisa menghasilkan karya-karya besar dalam hidupmu. Hidupmu diubahkan, diberkati. Kalau engkau sakit, disembuhkan. Kalau engkau kekurangan, dicukupi. Saudaraku, jadi ini ciri pertama. Ciri pertama dari persekutuan palsu, mempelainya antikris itu adalah dia memiliki ciri pelacur. Artinya memberikan hatinya, telinganya itu untuk dimasuki ajaran siapa saja, termasuk ajaran-ajaran Bileam, ajaran-ajaran nenek-nenek tua, ajaran-ajaran dari Isabel, itu masuk semua, saudaraku. Akibatnya, saudaraku, karena dia memasukkan benih-benih palsu, benih-benih ilalang itu enggak berbuah, ya saudaraku. Karena dia memasukkan ajaran-ajaran palsu lewat telinganya, saudaraku, ajaran-ajaran bohong, khayalan-khayalan dan lain sebagainya. Akhirnya, saudaraku, hidup dari jemaat orang-orang yang masuk kepada persekutuan sundal Babel ini tidak bisa menghasilkan karya-karya besar, hidupnya mandul, rezekinya mandul, saudaraku. Tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Kemudian yang kedua, saudaraku, ciri dari persekutuan sundal Babel. Ini di ayat selanjutnya, ini dikatakan di sana, masih di Wahyu 17 ayat 1, dia duduk di tempat yang banyak airnya. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, ajaran-ajaran yang meninabubukkan ini, saudaraku, yang memupuk keinginan-keinginan hawa nafsu, membuat pengikutnya akan banyak, saudaraku, karena ajarannya adalah ajaran terhadap pemenuhan hawa nafsu. Nanti kalau saudara membaca di Wahyu pasal 8 itu, supermarket akhir zaman itu nanti menjanjikan berbagai macam kenikmatan daging, saudaraku, dan di sana dijual semuanya. Segala macam keinginan daging dijual. Dari rempah-rempah, makanan, pakaian, parfum, saudaraku, kendaraan berbagai macam, saudaraku, yang sederhana sampai yang mewah, sampai budak, sampai manusia itu dijual, saudaraku, di supermarket akhir zaman itu, saudaraku. Bahkan nyawa manusia dikatakan seperti itu, terjadi transaksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang selanjutnya ini yang kedua, ini nanti pengikut dari ajaran-ajaran yang tidak benar, dari gereja palsu, persekutuan palsu, itu nanti pengikutnya akan banyak. Kenapa banyak, saudaraku? Karena ajarannya adalah ajaran tentang pemenuhan hawa nafsu daging. Dan nanti banyak manusia itu yang jatuh karena keinginan hawa nafsu daging. Kemudian yang ketiga, saya catat di sini, saudaraku, bahwa persekutuan palsu sundal Babel itu dia senang pesta pora, kemabukan, mabuk itu tidak sadar, saudaraku. Kemudian pesta pora dalam kenikmatan duniawi.
Saudara kalau sudah membaca ini Wahyu pasal 17 di ayat yang kedua, dengan raja-raja di bumi, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudaraku, jadi senang berpesta pora. Saudaraku, berbakti memuliakan Tuhan tidak senang, tetapi berpesta pora itu senang. Menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak tepat itu senang, saudaraku. Tetapi kalau memberikan harta untuk membangun bait suci, nanti dulu, itu ciri dari perempuan sundal Babel. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi yang ketiga ini senang pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dalam kenikmatan dunia dan hawa nafsunya. Saudara, makanya nanti ketika tanda karagma 666 itu diterapkan kepada orang yang mau memakai tanda itu, saudaraku, itu dia dimeteraikan menjadi pengikut dari ajaran wanita sundal Babel ini, saudaraku. Dia dimeteraikan, kemudian diberi fasilitas akses masuk untuk memenuhi keinginan-keinginan dagingnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang ketiga dari ciri persekutuan sundal Babel. Kemudian yang keempat, ciri dari persekutuan sundal Babel, ini wanita sundal Babel itu memiliki ambisi berkuasa melampaui kodratnya sebagai wanita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam etika surgawi, saudaraku, sesuai ditulis di dalam satu ayat 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, itu dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah jemaat. Jadi di dalam persekutuan sundal Babel ini nanti akan dijungkir balikkan, saudaraku. Mestinya Tuhan itu sebagai kepala, kemudian hamba-hamba yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan itu sebagai saudaraku, mulut bicaranya Tuhan sebagai penyebar benih surgawi. Saudara, kemudian jemaat itu sebagai penerima benih. Saudaraku, tapi nanti di akhir zaman akan terjadi kebalikan, saudaraku. Jadi saudaraku, nanti pendeta itu didikte dari bawah. Pak Pendeta nanti khotbahnya yang menyenangkan ya, yang jangan yang teguran-teguran dosa, supaya nanti jemaatnya semakin banyak, supaya nanti kita bisa ketawa-ketawa, saudaraku. Jadi pendetanya didikte untuk berkhotbah, tetapi di dalam sistem kepemimpinan imamat rajani, saudaraku, itu bicara, itu datangnya dari Tuhan melalui hambanya, kemudian diteruskan kepada jemaatnya. Nah, di dalam sistem perempuan sundal Babel, persekutuan sundal Babel ini dibalik, saudaraku. Jemaat itu maunya begini, Pak Pendeta khotbahnya yang tentang berkat, jangan yang menegur, nanti jemaat pada lari, nanti aku nggak mau persembahan lagi. Ini karakter mendikte dari yang digambarkan sebagai pihak perempuan itu adalah pihak jemaat, saudaraku. Orang yang menerima benih firman itu digambarkan sebagai perempuan, layaknya seorang wanita yang menerima benih dari laki-laki, dari mempelai prianya. Saudara, di akhir zaman ini akan dibalikkan, diputar balikkan. Jadi saudaraku, yang keempat ini wanita sundal Babel, orang-orang yang masuk di dalam persekutuan sundal Babel itu memiliki ambisi berkuasa yang melebihi kodratnya sebagai wanita. Jadi jemaat itu mendikte hamba-hamba Tuhan, mendikte pendeta untuk berkhotbah. Pak Pendeta khotbahnya yang lucu, Pak Pendeta khotbahnya jangan yang keras-keras, jangan yang menegur dosa. Kalau Pak Pendeta khotbahnya tentang hal-hal yang keras, nanti nggak mau datang lagi kami, nanti kami nggak persembahan lagi.
Saudaraku, hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan untuk melakukan penyucian, pendamaian, baik ataupun buruk. Kalau itu merupakan ilham dari Roh Kudus, sampaikan. Oleh karena itu saya nggak pernah takut ketika harus menegur baik orang miskin ataupun orang kaya. Saya tidak tebang pilih, saudaraku, karena saya mengerti siapa yang mengutus saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar, yang di dalam panggilan pertama saya, saudaraku, Tuhan itu menampakkan diri kepada saya. Saya mengerti siapa yang mengutus saya. Karena itu saya nggak pernah takut ketika harus menyampaikan satu kebenaran. Saudara, ini yang keempat. Jadi persekutuan Sundal Babel atau wanita Sundal Babel itu memiliki ambisi berkuasa yang melampaui kodratnya sebagai wanita. Saudaraku, jadi jemaat mendikte. Ini secara mudahnya seperti itu. Mendikte pendeta supaya berkhotbah yang lucu-lucu, khotbah yang bikin jemaat itu ketawa-ketawa, khotbah tentang berkat-berkat terus gitu loh, saudaraku. Jadi seperti itu, saudaraku. Kemudian yang kelima, ciri dari persekutuan Sundal Babel ini, saudaraku, wanita Sundal Babel, orang-orang yang masuk di dalam persekutuan Sundal Babel, kekayaan, kemuliaan yang dimilikinya itu digunakan untuk diri sendiri, saudaraku, untuk memuaskan keinginan daging, bukan untuk membangun bait suci. Kita akan melihat ayat yang keempat dari Wahyu pasal 17 tadi. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Saudaraku, dari cara berpakaian sudah luar biasa, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Gelasnya itu emas, saudaraku. Kalau gelas saya ini, ya ini gelas biasa, saya minum dulu, saudaraku. Jadi, saudaraku, cawan emas ada di tangannya, saudaraku. Permata mutiara menjadi perhiasannya, padahal permata mutiara itu kelengkapan bait suci, emas itu juga kelengkapan bait suci, saudaraku. Kemudian kain ungu, kain kirmisi, saudaraku, itu juga perlengkapan untuk membangun bait suci. Tetapi oleh perempuan Sundal Babel itu digunakan untuk membangun badannya sendiri, tidak untuk membangun bait suci Allah. Oleh perempuan Sundal Babel itu digunakan untuk memenuhi keinginan nafsunya, bukan untuk memenuhi, saudaraku, bukan untuk membangun bait suci Allah. Jadi ciri dari wanita Sundal Babel, dari persekutuan palsu, dari orang-orang yang masuk ke dalam ajarannya antikris dan nabi palsu, itu kalau mereka memiliki kekayaan, kemuliaan, maka kekayaan dan kemuliaan itu akan digunakan untuk kemuliaan sendiri, untuk memuaskan keinginan daging, bukan untuk membangun bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya di sini bukan berarti jemaat ataupun hamba Tuhan itu tidak boleh diberkati untuk mencukupi kebutuhan tubuh, karena di akhir zaman itu ada satu keistimewaan, ya saudaraku, nanti tubuh, jiwa, roh kita, saudaraku, sesuai tertulis 1 Korintus 15 51 dan seterusnya itu, saudaraku, kita akan diubahkan. Jadi kita harus jaga kesehatan, kita harus pelihara, jaga tubuh kita ini sebaik-baiknya juga. Tetapi bukan berarti kemudian kita overacting seperti wanita Sundal Babel ini, saudaraku. Kekayaan, kemuliaan semua digunakan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu daging, tidak pernah terfikirkan untuk memikirkan pembangunan bait suci atau pelayanan. Saudaraku, yang dipikirkan itu keinginan hawa nafsunya. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian jemaat atau hamba Tuhan itu nggak boleh kaya, sangat boleh, saudaraku. Sudah punya rumah bagus, boleh. Sudah punya mobil bagus juga boleh, saudaraku, kalau memang sudah diberkati. Hamba Tuhan itu punya mobil juga boleh, saudaraku. Jangan
kemudian melihat, wah harus seperti rasul-rasul dahulu jalan kaki. Ya itu dahulu saudaraku, penginjilannya itu dekat-dekat saudaraku. Tapi sekarang itu saudaraku, kalau misalkan saya penginjilan, saudaraku, saya pelayanan ke Bali, ke Surabaya, suruh jalan kaki ya, aduh payah saudaraku ya. Meskipun tidak terlalu bagus ya, kalau punya mobil itu ya jadi enak saudaraku. Kalau saya jalan kaki ke Surabaya ya saudaraku, atau naik motor, kalau naik motor pernah saudaraku, kesaksian ini saudaraku, saya pulang pergi naik motor Surabaya itu pernah puluhan kali saudaraku, sampai badan saya itu hitam gitu saudaraku. Dari Jogja itu saudaraku sudah mandi bersih saudaraku, sudah mukanya kita bikin berseri-seri, sampai sana sudah jadi hitam lagi saudaraku, mandi lagi saudaraku. Ya memang jauh karena jaraknya, dan naik motor itu dahulu ya saudaraku. Saya pernah melakukan seperti itu. Jadi pelayanan dari Jogja ke Surabaya itu naik motor. Motornya juga bukan motor bagus, motor Vespa saudaraku. Bayangin saudaraku, itu ngapal semua ini tangan saya ini saudaraku. Jogja Surabaya itu naik Vespa saudaraku, luar biasa. Lewat tengah hutan tuh, tengah malam sendirian, saya juga nggak takut saudaraku. Yaitu namanya pelayanan itu seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkati ya jangan naik motor terus saudaraku. Saudara, jadi begitu ya saudaraku. Kalau sudah diberkati saudaraku itu boleh, tapi sewajarnya saja. Saudara punya rumah bagus juga boleh, saudara punya motor bagus juga boleh, saudara punya mobil bagus itu juga boleh. Jangan ada yang tersandung kemudian bilang, wah itu jemaat itu mobilnya bagus-bagus, saudaraku, kesandung saudaraku. Ya biar dia diberkati Tuhan kok saudaraku. Tuhan juga tidak melarang orang menjadi kaya saudaraku. Orang diberkati itu Tuhan juga tidak melarang, tapi hendaknya jangan menjadi overacting saudaraku, menggunakan semuanya untuk kepuasan hawa nafsu, kemudian lupa menopang pelayanan, lupa membangun bait suci. Ini yang tidak Tuhan kehendaki. Dan ini terjadi pada persekutuan Sundal Babel saudaraku. Mereka menggunakan segala kekayaan, kemuliaan yang dimilikinya ini untuk diri sendiri, untuk memuaskan keinginan daging, bukan untuk membangun bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, ini tertulis di dalam ayat yang ke-5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Saudaraku, di dahinya, di dalam pikiran dari orang-orang yang masuk di dalam ajaran palsu, dalam persekutuan palsu yang nantinya akan dipimpin oleh antikris itu, saudaraku, itu di dahinya itu ada meterai. Meterai yang menyatakan bahwa dia merupakan, saudaraku, pemuja hawa nafsu. Tanda meterai hawa nafsu di dalam setiap saat yang difikirkannya, yang dilakukannya adalah bagaimana caranya memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Saudaraku, jadi ada 6 ya, dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5 ini ada 6 hal yang patut kita waspadai dari ajaran-ajaran perempuan Sundal Babel, atau dari ajaran-ajaran persekutuan palsu yang nanti di akhir zaman itu akan dibentuk oleh antikris dan nabi palsu, saudaraku, menjadi pasangan mereka. Yang pertama itu, saudaraku, saya ingatkan lagi, sifat dari persekutuan palsu, persekutuan Sundal Babel itu yang pertama memiliki sifat pelacur. Karena sifatnya itu pelacur, dia tidak bisa memiliki anak, saudaraku. Tapi tadi saya sampaikan, mana ada pelacur pengen punya anak, saudaraku. Taunya ya berpesta pora, kemudian saudaraku mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, itu motivasinya. Saudaraku, memiliki sifat pelacur artinya benih dari mana saja, termasuk benih-benih dari ilalang, benih dari Isabel, benih dari Bileam itu masuk, didengarkan. Saudaraku, jadi bingung sendiri nanti di akhir zaman, saudaraku. Makanya saudara, kalau sudah menemukan satu pengajaran yang benar, saudaraku,
hendaknya saudara jangan menjadi bingung, saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam pengajaran. Kemudian yang kedua, persekutuan Sundal Babel itu nanti saudaraku akan memiliki pengikut yang banyak, karena ajarannya adalah ajaran mengenai pemenuhan hawa nafsu daging. Kemudian yang ketiga, persekutuan Sundal Babel itu senang dengan pesta pora, kemabukan, pesta pora dalam mengejar kenikmatan duniawi. Kemudian yang keempat, sifat dari persekutuan Sundal Babel itu, wanita Sundal Babel itu memiliki ambisi berkuasa yang melampaui kodratnya sebagai wanita, mendikte pendeta kalau berkhotbah. Kalau khotbahnya membuat jemaat ketawa-ketawa, ya besok dipanggil lagi. Tetapi kalau teguran-teguran dosa, oh mau persembahan, gak jadi, saudaraku, disembunyikan lagi, saudaraku. Kalau teguran dosa seperti itu, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang keempat tadi, wanita Sundal Babel atau persekutuan palsu itu memiliki ambisi berkuasa melampaui kodratnya, mendikte pendeta di dalam berkhotbah. Kemudian yang kelima, persekutuan Sundal Babel atau orang-orang yang masuk dalam persekutuan Sundal Babel itu kalau memiliki kekayaan, memiliki kemuliaan, maka akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri demi kepuasan hawa nafsu dan kepuasan daging. Tidak pernah ingat untuk membantu pelayanan, menopang pelayanan, tidak pernah ingat, saudaraku. Jadi berbagai macam fasilitas yang seharusnya untuk membangun bait suci seperti kain kermisi, kain saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, seperti emas, permata, kain kermisi, kain merah, saudaraku, itu dipakai untuk kemuliaannya sendiri, padahal itu bahan untuk membangun bait suci bagi orang yang mengerti, saudaraku. Kemudian yang keenam, di dahinya ada satu meterai hawa nafsu, yaitu setiap saat, setiap waktu yang difikirkannya adalah bagaimana caranya memenuhi keinginan hawa nafsu daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara terhindar dari jebakan persekutuan palsu Sundal Babel ini. Kiranya saudara masuk di dalam satu pengajaran yang membawa saudara itu disucikan, dikuduskan dari hari ke hari, memiliki sifat sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, Pemimpin Besar Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.